Halo Sobat Yama Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan bahagia. Hari ini kita akan bahas smartphone terbaru dari brand Vivo. Vivo resmi membawa Vivo Y series ke pasar Indonesia, yaitu Vivo Y29 pada Februari tahun 2025. Vivo Y29 hadir membawa tampilan desain yang cantik. Bodi bagian belakangnya ini terlihat sangat elegan yang minimalis. Apalagi bagian framenya yang dipoles metalik yang memberikan kesan premium. Setiap sudutnya dibuat dengan lekukan 40 derajat yang elegan. Soal kenyamanannya, Vivo Y29 menawarkan bentuk bodi compact 3D. Ketebalan bodi ini hanya sekitar 8,09 mm saja. Spoiler, bodinya yang masih terbilang tipis ini menampung baterai berkapasitas 6.500 mAh. Kapasitas yang sangat besar, bahkan paling besar yang pernah dibuat Vivo. Dengan bodinya yang tipis ini, pengalaman menggenggam jadi terasa lebih nyaman. Bobotnya juga hanya ada di angka 204 gram saja. Masih nyaman buat dibawa pergi kemanapun. Kembali ke bagian bodinya, Vivo Y29 memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut melengkung. Saya suka karena ukurannya yang terasa pas, tidak terlalu besar atau kecil. Di dalam modul kameranya, terdapat 3 lingkaran utama yang cukup menarik. 2 di antaranya adalah sebagai rumah bagi kamera, satunya lagi sebagai ring LED. Vivo Y29 menyebutnya sebagai Dynamic Light. Fitur ini dapat berfungsi sebagai lampu notifikasi. Tidak hanya membawa tampilan desain yang cantik saja, di balik penampilannya, ada ketahanan atau durabilitas yang tidak main-main. HP ini bahkan sudah menyematkan sertifikasi ketahanan berstandar militer, yaitu MIL STD 810H, dan ketahanan SGS 5 star. Dengan adanya 2 sertifikasi ketahanan tersebut, Vivo Y29 ini sudah tahan banting. Rangkanya dibuat cukup solid untuk menerima benturan atau jatuh ke benda keras. Berada di suhu yang ekstrim juga sudah bisa ditangani dengan baik. Klaimnya menyebutkan HP ini bisa berada di antara suhu dingin minus 40 derajat sampai panas 75 derajat. Untuk warnanya sendiri, Vivo Y29 menawarkan 2 varian warna yang sangat eye-catching. Adapun varian warnanya adalah putih marmer dan coklat cendana. Putih marmer tampaknya jadi warna signature, karena punya tekstur motif marmer yang unik. Sedangkan coklat cendana memiliki warna coklat yang polos saja, yang terinspirasi dari warna kayu cendana. Durabilitas yang dibawa Vivo Y29 ini memang bukan main-main. Setelah di bagian luarnya dilindungi oleh SCHOTT. Rangkanya dibuat dengan aluminium yang kokoh, hingga material pelindung motherboard yang diperkuat dengan lem berkualitas. Di bagian luarnya, Vivo Y29 juga sudah dibekali sertifikasi IP69. Sertifikasi ini mampu membuatnya tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Salah satu sektor yang paling diunggulkan oleh Vivo Y29 adalah baterainya yang super besar. Bahkan untuk Vivo Indonesia, ini adalah kapasitas baterai paling besar yang pernah dibuat, yaitu 6.500 mAh. Vivo Y29 juga memberikan jaminan bahwa kondisi baterainya ini akan tetap berada di atas 80% setelah 5 tahun penggunaan. Untuk pengisian dayanya, Vivo Y29 mengandalkan fast charging 44 watt flash. Klaimnya mengatakan bahwa HP ini bisa mengisi daya hingga 50% dalam 40 menit. Beralih ke bagian muka, sektor layar menjadi salah satu yang cukup menarik dari Vivo Y29 ini. Jenis panel yang digunakannya ini masih IPS LCD. Meski begitu, kemampuan reproduksi warna yang dimilikinya ini sudah cukup baik. Selain itu, penggunaan jenis panel ini di harga 2 juta rupiahan masih terbilang wajar. Sama seperti resolusinya yang hanya HD+ atau 720x1608 piksel saja. Fitur yang paling menarik dari layarnya ini adalah refresh rate-nya yang sudah ada di angka 120 Hz.
Kemampuannya ini membuat pergerakan layar jadi terasa sangat mulus, misalnya saat melakukan scrolling di media sosial atau bermain game. Kecerahan layarnya juga terbilang tinggi, dengan high brightness mode di angka 1000 nit. Bagi Anda yang suka mendengarkan musik atau menonton film, dengan speaker Vivo Y29 mungkin pilihan yang cocok. Jelas, HP ini sudah mendukung stereo speaker dengan lubang yang tersimpan di bagian bawah dan atas bodi. Suaranya sudah cukup seimbang dalam menghasilkan efek stereo atau surrounded saat menonton film kesukaan. Smartphone ini bahkan menyematkan fitur audio booster yang imersif, tidak hanya sampai 100%, atau bahkan 200%. HP ini bisa menaikkan volumenya hingga 400%. Dari sektor dapur pacu, HP ini mengandalkan jaringan 4G saja, ditenagai oleh chipset Snapdragon ke-685, meski bukan chipset 4G terbaik. Snapdragon 685 menjadi salah satu chipset yang cukup oke di kelas menengah. Bisa dibilang, bukan yang terburuk juga. Tidak bisa dikatakan terbaik, karena di kelas harga 2 juta rupiahan, ada ponsel yang menawarkan performa lebih kencang. Snapdragon 685 mengandalkan prosesor atau CPU octa-core. Prosesor tersebut terdiri dari 4 core Cortex A73 dengan frekuensi 2,8 GHz untuk performa, serta 4 core Cortex A53 dengan frekuensi 1,9 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk kemampuan grafisnya, mengandalkan Adreno 610 dengan frekuensi 1260 MHz. Beralih ke sektor kamera, Vivo Y29 mengandalkan kamera utamanya saja beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f1.8 dengan ukuran sensor 1/1,95 inci. Kemampuannya dalam menghasilkan cahaya di kondisi low light sudah cukup baik. Terdapat dukungan autofocus PDAF untuk menjaga fokusnya tetap stabil. Smartphone ini hanya mengandalkan satu kamera saja di bagian belakangnya. Lingkaran kamera lainnya hanya diisi oleh kamera auxiliary lens saja. Untuk bagian depan, Vivo Y29 dibekali kamera selfie 8 megapiksel. Salah satu fitur yang ditawarkan kamera ini adalah Radiant Selfie yang membantu memberikan cahaya saat selfie dalam keadaan low light. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau belakang, sama-sama hanya bisa sampai 1080p 30 fps. Serta tidak ada fitur stabilisasi apapun, sehingga perekaman videonya mungkin akan sedikit berguncang. Berikut beberapa sampel foto Vivo Y29. Soal kelengkapan fitur, Vivo Y29 tampaknya cukup baik dalam menyematkan fitur konektivitasnya. Ada fitur NFC dan infrared blaster. Hal yang sangat disayangkan dari Vivo Y29 adalah penggunaan storage berjenis MMC 5,1. Padahal, chip Snapdragon 685 ini sudah kompatibel dengan memori berjenis UFS.
Adapun varian memori internal yang ditawarkan Vivo Y29 ini adalah 128 atau 256 GB. Terbilang lega untuk menunjang berbagai aktivitas harian. Apalagi masih ada slot micro SD khusus yang bisa dipakai untuk memperluas kapasitas memori hingga 1 TB. Sedangkan untuk RAM-nya berjenis LPDDR4X dengan kapasitas 6 atau 8 GB. Kesimpulan, jika Anda mencari HP dengan desain cantik tapi punya durabilitas tinggi, Vivo Y29 bisa jadi pilihan cocok. HP ini memiliki tampilan desain elegan dengan dynamic light di belakang. Untuk ketahanannya, sudah dibekali sertifikasi MIL STD810H yang tahan benturan dan cuaca ekstrem. Ada juga IP69 yang membuatnya tahan debu dan air bertekanan tinggi. Demikian informasi terkait Vivo Y29. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat dan kami undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.